Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah Nabi. Alhamdulillah, nami Nabi khair. khair wa khair. Ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan kita sudah sampai di bulan apa sekarang ya? Dalam kalender Syawal. Hijriah bulan apa, Syawal. Nak? Bulan Syawal, Masya Syawal. Allah. Ya, jadi adik-adik semuanya, gimana lebarannya? Apakah menyenangkan? Tulis di kolom chat. Mantap. Apakah Wih, menyenangkan? Apakah kalian kekenyangan makan opor? Kenyang. Kenyang, kenyang. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pasti tentu kita semua merasakan hal yang sama ya, bahwa lebaran itu, menurut kalian, lebaran itu pesan utamanya apa? Apakah salam-salaman atau makan-makan adik-adik? Salam-salaman. Salam-salaman. Salam. Karena atau banyak THR nih, ada yang bilang nih. Menurut Siapa? kalian apa? Makan, Salam-salaman. salam-salam. Salam-salaman. Apakah kalian memperhatikan tentang adab salam-salaman kepada lawan jenis? Kayaknya. Ya, ini sebenarnya salam-salaman itu adalah budayanya orang Indonesia, terlebih lagi orang Melayu ya. Karena contoh Melayu itu Malaysia. Malaysia itu seperti Indonesia juga sama. Ada tradisi namanya salam-salaman ya, maaf-maafan. Dan sebenarnya kalau dalam Islam ya, dalam pelajaran yang kita sudah ketahui semua, itu tidak ada ya adik-adik Isa. Adik-adik itu nggak ada. Yang ada adalah kita kembali makan gitu, bukan kita kembali maaf-maafan. Karena maaf-maafan bisa kapan aja, ada yang bilang nih. Karena salam-salaman bisa kapan aja. Betul, iya. Kapan waktu terbaik untuk minta maaf? Saat setelah melakukan kesalahan. Betul nggak? Nggak perlu nunggu setahun, ya. Kau juga hadir juga. Misalnya orang musuhin seseorang sampai setahun, boleh nggak? Nggak boleh, mendiamkan aja, punya batas waktu berapa? 3 hari aja. Lebih dari itu, wah, kita termasuk orang-orang yang zolim, ya. Nah, ini, adik-adik, ternyata kita semua menyambut hari raya ini dengan penuh dengan sukacita. Oke, dan Masya Allah, saat ucapkan jazakallah khairan adik-adik semua yang udah ikutan belajar lagi di sini ya. Dan tentu saja ini kita sudah masuk ke waktu 6 bulan. Udah masuk ke angkatan yang ke-6, Masya Allah. Dan terlihat di sini sudah banyak berubah juga. Ada yang lanjut, ada yang sudah berhenti. Mungkin ada kesibukan yang lain. Dan Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan kepada adik-adik yang ikutan di batch yang ke-6 ini ya. Karena Ustadz merasa, wah ini betulan nggak ya ada yang ikutan. Dan ternyata Masya Allah ada yang ikutan. Toyib. Dan hari ini, bulan kali ini temanya adalah kisah wanita soleha. Oh, Ustadz atau kakak, berarti ini hanya untuk perempuan dong? Jawabannya tidak. Ini bisa dipakai untuk semuanya. Ya, kenapa hal itu? Kenapa ya, alasannya apa? Ya, contohnya aja. Ada namanya DDPI itu ada pelajaran haid dan itu dipelajari oleh laki-laki dan perempuan. Fungsinya apa? Supaya nantinya kalau kalian punya adik perempuan yang belum mengetahui tentang ilmunya, kalian udah paham, kalian bisa menjelaskan gitu ya. Dan itu adalah bentuk dari ilmu. Dan setiap dari kita itu punya tugas apa? Berdakwah. Semuanya. Mau kamu usiamu masih berapa? 8 tahun, 9 tahun. Tapi kalau kamu sudah punya ilmu dan ilmunya itu bisa kamu pakai untuk kamu sebarkan ya ke orang-orang terdekatmu, orang-orang rumah, itu merupakan penyebaran ilmu yang terbaik. Kali ini temanya adalah kisah wanita muslimah. Dan kakak ingin coba angkat temanya yaitu wanita solihah bernama Maryam. Oke, siap. Ya, perhatikan ada penuntut ilmu dulu, duduk yang rapi, berpakaian yang sopan, diam dan dengarkan, jangan rebahan ya. Karena udah
udah nggak puasa lagi, harusnya bisa lebih semangat. Oke, kita belajar dulu ya latar belakang Maryam ini siapa sih? Ya, silahkan nanti ini dihafalkan, mau ditulis juga boleh ya. Ya, Maryam ini adalah putri dari Imron, ya, pemimpin dari Bani Israel yang saleh, ya. Sekarang kakak tanya, Bani Israel itu umatnya Nabi siapa sih? Sebelumnya, sebelum kelahiran anaknya Maryam, Bani Israel itu sudah ada dan menjadi pengikutnya siapa? Yang saat itu kabur melarikan diri dari kejaran Firaun. Nah, itu dari Oh, siapa? Nabi Musa. Nabi Nabi Musa. Musa alaihi Musa, Musa, Musa. salam. Nah, barakallahu fiik. Ya, dari umatnya Nabi Musa ya. Bani Israel ini masih ada sampai saat ini ya. Masih ada sampai saat ini dan tersebar luas di seluruh dunia. Salah satunya adalah Bani Israel yang sekarang itu yaitu adalah kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi itu diberikan karunia yang besar dari Allah, yaitu apa? Kecerdasan otaknya. Ya, itulah kenapa Bani Israel zaman dahulu itu bisa menggerakkan atau menghidupkan suatu negara ya. Tapi kekurangannya ya ini sekali lagi ya manusia itu tempatnya kekurangan, kelebihan maupun itu ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Sama seperti Ustadz, sama seperti kalian. Misalnya, oh hidungnya mancung, tapi misalnya gampang sakit, kekurangannya itu. Oh misalnya dia itu kulitnya hitam, tapi kelebihannya apa? Pintar, cerdas. Nah, setiap manusia punya hal itu. Dan seperti bagaimana Bani Israil ini anak-anak. Bani Israil ini diberikan karunia sama Allah otak yang cerdas. Mereka ini ibarat kata bisa menciptakan apapun dari kecerdasan otaknya. Penemuan-penemuan apa itu dari kaum-kaum mereka gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Mereka itu ngeyel. Mereka itu kalau dibilangin itu melawan. Itu dari sifatnya Bani Israel. Gitu ya. Tapi Bani Israel pun tidak semuanya seperti itu atau ngeyel tidak seperti itu. Ini salah satu contohnya. Imron, ayah dari Maryam, adalah seorang pemimpin Bani Israel yang soleh dan keluarganya dikenal karena ketakwaannya, masya Allah. Ini membuktikan apa? Bahwa orang tua yang soleh akan memberikan atau menurunkan keturunan anak yang soleh. Buktinya apa? Buktinya ada di surat Al-Kahfi. Ketika itu Nabi Khidir menemui seorang anak yatim yang dimana orang tuanya meninggalkan harta di bawah rumahnya. Dan ternyata diberi kabar bahwa orang tua kedua yatim ini adalah orang yang soleh. Waktu saya pernah belajar itu, jadi bukan ayahnya gitu, bukan. Tapi ternyata 7 turunan ke atas. Maksudnya apa? Kakek, buyut, apalagi tuh. Pokoknya sampai ke atas 7 keturunan. Itu adalah anak orang soleh gitu ya. Tandanya apa? Kalau kalian ini adalah anak yang soleh, ya bisa jadi keturunan kalian juga bisa menjadi anak yang soleh juga. Tapi ada juga, ini kisah nyata juga. Ustadz pernah punya guru dan itu punya anak-anaknya bandel-bandel semuanya. Padahal ayahnya adalah seorang ustadz, seorang orang alim. Ya, loh kok bisa Kak anaknya jadi nakal? Nah itu bentuk dari ujian yang diberikan Allah kepada dirinya. Siapa tahu kesolehan anaknya itu nanti ada pada cucunya, ada cicitnya, canggahnya, semuanya. Bisa jadi 7 keturunan ke Nah, bawah itu itu akan menerima dampaknya kalau kita menjadi orang yang soleh. Nah, pokoknya nih ya, kalau orang tua soleh, pasti kalian juga bisa menurunkan seorang yang soleh juga. Kenapa kebiasaan orang tua di rumah kalian menyuruh Hmm? sholat, menyuruh belajar ilmu agama seperti sore ini, itu merupakan karunia Allah, Boleh? kelebihan orang tua kalian ya. Kemudian Yeay. kalian untuk bisa belajar Yeay. ya. Dan ibunya namanya siapa? Nama Yeay. Ibu Maryam adalah Yeay. Yeay. Enggak, aku mau warna hitam. ibunya Hana, bernazar, maksudnya bernazar. Bernazar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu bernazar? Ada yang bisa angkat tangan yang mau menjelaskan apa itu bernazar?
dalam Islam? Ayo, siapa yang bisa? Dan mungkin bukan contohnya. Ada yang ya yang bicara tolong matikan ya. Ini kakak bisukan dulu. Oke, ada yang bisa bantu jawab apa itu nazar? Ayo, boleh tulis di kolom chat. Ya, apa itu nazar? Nazar itu berjanji keinginan. Oh, lebih lebih panjang lagi apa? Ayo bernazar. Janji atau komitmen kepada Allah berjanji. Tapi akan Apa ini? Berjanji baik maupun buruk. Oke. Insya Allah. Sudah berani menjawab semua pekerjaan kepada Allah dengan imbalan. Jadi, nazar itu adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan itu tercapai ya. Nah, jadi dia melakukan janji kepada Allah ya. Berkeinginan kepada Allah nih, Masya Allah betul semua nih. Yang ini ada Zakiyah dan Zahran, Masya Allah betul ini ya. Jadi kalian dapatkan bintang dari kakak. Selamat dan Zakiyah. Oke, jadi nazar itu bisa apa aja, tapi nggak boleh untuk sesuatu yang sifatnya duniawi ya sebenarnya. Misalnya kalau nazar yang betul itu kalian bernazar kalau aku bisa menabung sampai 10 juta, aku aku ingin menunaikan umroh misalnya. Atau kalau aku bisa puasa full 30 hari tahun ini, aku mau bersedekah ke 10 anak yatim. Nah, itu termasuk nazar ya. Tentu ini semua mengharapkan pahala kepada Allah. Nah, jadi saat itu ibunya ini bernazar bahwa anak yang dikandung yang hamil saat itu untuk apa namanya diserahkan ibadah ya. Karena itu tuh waktu itu syariatnya beda, tentu beda ya. Karena saat itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, syariatnya saat itu berbeda. Nazarnya diperbolehkan pakai anak gitu ya waktu itu. Dan itu diserahkan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis saat itu adalah kiblatnya orang Muslim. Jadi sujudnya ke sini. Nah, ya ke sujudnya ke masjid ini. Bukan ke masjid sih, ke kiblatnya ini gitu ya. Ya. Namun qadarullah Allah memiliki kekuasaan yang lain. Jadi ibunya Hana ini diberikan anak perempuan dan diberi nama Maryam. Ya, bukan anak laki-laki. Maryam ini juga dari nama-nama jenis nama-nama Ajami atau nama-nama yang bukan diambil dari bahasa Arab. Contohnya siapa? Ibrahim, Ismail. Itu kan nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Dia pure murni nama gitu ya. Kalau misalnya di sini ada yang namanya Syafiq. Nah, Syafiq tuh ada artinya Razan misalnya, Saki, Afnan. Di sini juga nama Ibrahim. Nah, Ibrahim ini dari apa? Dari nama Ajami tadi, itu ya. Namanya nggak ada artinya. Mahira. Nah, Mahira itu artinya mahir ya. Dia itu pandai. Dia itu apa namanya? Sangat kalau mahir itu berarti jago gitu ya. Nah, kayak gitu itu ada artinya dan dari serapan dari bahasa Arab. Contohnya Muhammad. Muhammad itu diambil dari Ahmad. Ahmad adalah yang terpuji gitu ya. Nah, setelah itu, Maryam itu diasuh oleh seorang nabi. Ada yang bisa nebak siapa nama nabi yang menjadi wali bagi Maryam? Tulis di kolom chat. Ayo, yang bisa dapat bintang. Siapa nama nabi yang menjadi
pengasuh wali dari, oke, 5, 4, 3, 2, dan 1. 3 orang ya. Ada Zakia, Rafa, dan Syafiq. Oke, Ibam nggak apa. Ibam, Zakia, Syafiq, Rafa. Jawabannya adalah Nabi Zakaria. Iya, Nabi Zakaria ya. Yang mengasuh dan menjadi wali yang mendidik Maryam saat dia kecil. Ya, Allah memberinya rezeki yang ajaib adik-adik. Kok bisa ajaib? Jadi, kadang ketika mereka sedang beribadah, Maryam ini tiba-tiba membawa buah-buahan di luar musimnya. Ya, contohnya musim dingin itu misalnya nggak ada kurma, tapi bisa-bisanya Maryam itu membawa kurma. Masya Allah. Ya. Dalilnya apa? Di surat Ali Imran dan di ayat 37 dan ayat 344. Oke. Di tempat yang suci Baitul Maqdis, kiblat umat muslim saat itu, hiduplah seorang wanita yang taat yang dipilih oleh Allah, yaitu dia bernama Maryam. Maryam kecil selalu taat beribadah dan khusyuk ketika beribadah. Nabi Zakaria selalu takjub dengan ketaatan Maryam yang saat beribadah. Jadi kalau ibadah itu benar-benar khusyuk, hanya mengharapkan pahala kepada Allah. Dan saat itu adik-adik perlu tahu ya, kalau mereka beribadah itu mereka ibadahnya nggak di masjid, nggak ada masjid saat itu. Hanya mungkin ya itu Baitul Maqdis, dalam Baitul Maqdis bentuknya tidak seperti sekarang, bentuknya kayak kubah masjid enggak. Dulu bentuknya ya seperti bangunan seperti biasa gitu ya. Bahkan Nabi pun saat itu yang saat saat Ka'bah belum belum bisa dipakai untuk beribadah karena masih dikuasai oleh kaum Quraisy, ibadahnya di mana? Di Goa Hiro kan, seperti itu. Dan di Baitul Maqdis pun juga ada tempat ibadah yang di dalam goa, masuk ke dalam. Jadi kalau kamu sholat di dalam itu, kamu di atasnya tuh bukan atap lagi, tapi batu-batu gitu, gitu ya. Nah, lalu saat itu Maryam kedatangan tamu misterius. Seorang pemuda tampan yang sebenarnya adalah malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, Allah memberi kabar gembira kepadamu. Engkau akan segera memiliki seorang bayi suci bernama Isa." Maryam kaget. Bagaimana mungkin? Aku tidak punya suami. Jibril menjawab, Allah Maha Kuasa. Jika dia berkehendak, cukup berkata, kun fayakun. Ya, jadilah maka terjadilah. Lalu Maryam akhirnya pun mengandung adik-adik. Mengandung seorang bayi tanpa adanya suami. Coba bayangin. Bisa nggak zaman sekarang ada eh, ada perempuan yang bisa punya anak tanpa memiliki suami? Jawabannya tidak ada. Hanya Maryam yang dipilih oleh Allah saat itu yang bisa mengandung, bisa hamil tanpa adanya suami atau laki-laki yang menikah dengan Maryam. Ini bukti bahwa Allah itu punya kuasa yang di luar akal manusia. Ya, manusia berpikir nggak mungkin ada ibu bisa mengandung atau hamil kalau nggak ada suami. Jawabannya ini Allah membuktikan bahwa Allah itu maha besar. Allah bisa melakukan segala sesuatu yang di luar akal manusia. Contoh lainnya, saat lautan yang sangat dalam dan sangat luas tidak terbatas bisa dipecah oleh Nabi Musa, dibenturkan dengan tongkatnya bisa terbelah. Itu kan di luar akal manusia. Coba kamu bayangin, teknologi saat ini pun belum bisa membuat laut tuh terbelah, nggak ada zaman sekarang. Bagaimana zaman dahulu? Nggak ada namanya kapal atau kayak labirin atau kayak misalnya bendungan untuk memisahkan daratan dengan air. Tapi ini Allah membuktikan bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Setelah mengandung, Maryam ini merasa malu dilihat orang. Kan kalau ada perempuan yang hamil tiba-tiba itu pasti dibilangnya apa? Kamu berzina pasti, kamu berbuat dosa besar, ya. Kamu pasti pacaran atau apa zaman sekarang seperti itu mungkin ya. Nah, Maryam ini karena seorang yang salihah, akhirnya malu adik-adik. Malu karena dia mengandung tanpa suami. Lalu dari sembunyi-sembunyi nih Maryam keluar sebelum ketahuan oleh masyarakatnya.
dia duduk di bawah pohon kurma dan melahirkan di bawah kurma. Dan ketika setelah melahirkan, kalian siapa di sini yang pernah nemenin ibunya lahiran? Angkat tangan. Di rumah sakit, lihat ibunya lahiran dari awal sampai adik kalian itu keluar di muka bumi ini. Siapa? Masya Allah, ada yang angkat tangan nih. Masya Allah, ya, ya, ya. Ya, bagaimana perasaan kalian lihat adik kalian keluar dari perut ibu kalian? Oh, nggak boleh sama dokternya. Oh ya. Nggak boleh sama dokternya dilihat, Tat. Oh, pasti sesar atau normal. Normal lah. Kalau normal biasanya boleh sih biasanya ya, tapi nggak tahu. Mungkin berbeda ya. Ustadz pernah pernah nemenin istri Ustadz lahiran. Masya Allah, itu perasaannya gimana? Ada manusia yang bisa keluar dari lubang kecil yang diciptakan Allah untuk membuang air. Tapi ini bisa keluar bayi, kepala bayi. Kalian tahu kepala bayi? Kepala bayi itu jangan dibayangkan kecil segini ya, tapi ya segini, segini loh. Gantian. Bayangin segini. Ini kan besar itu. Makanya apa? Bisa sobek. Bagian kemaluannya itu bisa sobek. Nah, Maryam lahiran tanpa ada dokter, lahiran sendiri. Dan kalian bayangin, bayi lahir itu tidak langsung cet, ye bisa digendong, ye nggak bisa nak. Tapi bayi lahir itu dia itu ada pusar yang mengikatnya. Nah, pusarnya itu harus dipotong dari itunya dan kemudian nanti dari perut ibu kalian itu dikeluarkan namanya plasenta. Plasenta itu semacam yaitu makanannya bayi di dalam perut ibu kalian. Itu diambil juga. Rasanya sakit banget, ya. Nah, ini jadi merasa malu dan akhirnya meneduh di pohon kurma. Dan saat itu tiba-tiba Allah menggerakkan pohon kurma dekatnya agar berbuah. Bergoyang nih pohon kurma. Goyangkanlah pohon ini wahai Maryam, digoyangin gini, deng 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 gitu. Akhirnya apa? Nikmatilah kurma segar ini, bis malaikat. Maryam pun bersyukur atas pertolongan Allah. Akhirnya ada makanan yang bisa dimakan. Masya Allah ya. Lalu ketika Maryam pulang dengan menggendong bayi Isa, orang-orang terkejut. Hah? Kok bisa Maryam yang orang yang solehah ini bisa bawa anak? Anak siapa ini? Gitu difitnah sama orang-orang sana. Jadi mereka menuduh, oh kamu telah berzina, wahai Maryam, kamu berzina. Semua masyarakat itu menuduh Maryam itu berzina. Maryam hanya menunduk dan menunjuk pada bayinya. Apa yang terjadi saat itu? Allah memberikan sekali lagi kuasanya. Yaitu apa? Mana ya tadi? Aduh, sepertinya Ustaz hapus. Jadi saat itu bayi bayi Isa berkata kepada seluruh manusia bahwa akulah utusan Allah dan sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah untuk menyeru kalian kepada kebaikan. Masya Allah. Ya, ini merupakan tanda tanda dari kebesaran Allah. Ya, jadi Nabi Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi. Saat itu juga Nabi Isa berkata, bayangin ada bayi yang bisa ngomong, pasti orang-orang itu akan terkejut kan kayak, wah, lu, kok ada bayi bisa ngomong? Ada bisa bayi ngomong? Pasti kan kayak gitu ya. Nah, zaman sekarang ada nggak bayi yang bisa berbicara? Oe doang kan. Ada yang bisa ngomong papa, mama itu pasti baru setelah menginjak usia 1 tahun. Di bawah itu bayi itu nggak bisa bicara seperti sekarang kita kayak gini nggak bisa. Hanya Nabi Isa yang diberikan mujizat oleh Allah bisa berbicara waktu bayi. Nah, sejak saat itu Maryam dan Nabi Isa hidup dalam perlindungan Allah. Maryam menjadi wanita yang paling mulia di zamannya karena kesabarannya. Jadi setelah kejadian itu, orang-orang itu pada memuliakan Maryam. Makanya kenapa di dalam agama Kristen mereka itu memuliakan namanya Bunda Maria. Bunda Maria itu ini Maryam gitu ya. Mengeluk-elukan dan bahkan menyembah Bunda Maryam ini gitu. Nah, itu kan kesalahan ya. Maryam ini hanyalah hamba Allah. Hamba Allah yang solihah saja, tidak lebih dari manusia, bukan Tuhan yang berhak disembah. Nggak boleh ya. Dan Nabi Isa tumbuh menjadi nabi yang penuh mukjizat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang taat sekalipun ujiannya terlihat mustahil.
Ya. Keistimewaan kisah Maryam. Ya, nih, satu, perempuan terbaik di zamannya. Dua, selalu dijaga kesuciannya. Nggak ada laki-laki yang berani menyentuh Maryam. Nggak ada yang berani salaman sama Maryam, ya. Dan dia dilayani oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah. Dan penjelasan yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil adalah satu, ternyata Allah itu mengajarkan dari kisah Maryam ini adalah ketaatan dan kesabaran. Dan kemudian kedua, kekuasaan Allah, kemuliaan perempuan yang solehah. Sebagaimana ini bisa menjadi contoh buat kalian semuanya. Kalau kalian menjadi wanita yang solehah, menjaga kesucian kalian, tidak mengumbar cinta kalian kepada seseorang yang di luar eh, kehalalan kalian, itu menjadi wanita yang solihah gitu ya. Oke, sekarang masuk ke tanya jawab ya. Yang tahu silahkan dijawab. Pertanyaan nomor satu. Siapa nama ibu Nabi Isa? Penjawab pertama mendapatkan bintang. Yuk, Maryam. siapa yang jawab? Tadi siapa yang open mic tadi? Yang bilang Maryam? Zahran? Karena Oke, Zahran. Berikutnya, pertanyaan kedua. Mengapa Maryam istimewa? Karena dia melahirkan tanpa suami. karena kesabarannya. Jawabannya Saki, betul. Karena Allah memilihnya sebagai perempuan paling solehah di zamannya dan ia melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, Saki ini saya tulis ya. Zahran. Zahran dua kali ya. Zakiyah tadi juga. Fiik. Zaman cuman kaget. Ya. Kemudian Rafa. Ipam. Lagi ya, pertanyaan ketiga. Siapa yang merawat Maryam kecil? Nabi Zakaria. Zakaria. Nabi Zakaria. Rafa, Rafa, betul. Nabi Zakaria. Berikutnya, apa mukjizat yang terjadi saat Maryam melahirkan Nabi Isa? Nabi Isa bisa berbicara. Bisa ngomong. Saya bisa Syafiq, berbicara. Syafiq. Nabi Isa bisa berbicara untuk membela siapa? Ibunya. Pohon kurma bergerak. Itu Allah yang gerakkan mukjizat. Oke, bagaimana Maryam mengandung Nabi Isa tanpa ayah? Gimana caranya? Tadi malaikat bilang apa? Jika Allah bilang terjadi, maka Maryam pohon kurma. Akan terjadi. Bukan pohon Eh, kurma. Ya kan betul. Jadi ketika malaikat berkata terjadi maka terjadilah. Oke. Aku. Sekarang kakak kasih kesempatan untuk yang belum bisa jawab pakai mic. Jawabnya di kolom chat ya. Oke. Kakak kasih kesempatan buat yang lain. Seperti ini Irfat juga boleh nanti jawab juga. Atau Ibam yang belum bisa open mic. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Di mana Maryam tinggal saat kecil? Jawab di kolom chat yang belum jawab. Yuk. Baitul Maqdis, Mumtaz, Razan, Barakallahu Fiik. Loh, Razan dapat 1 poin. Berikutnya, siapa yang menyampaikan kabar kelahiran Nabi Isa kepada Maryam? Tulis. Zahran, Zahran ya. Itu malaikat Jibril, Barakallahu Fiik. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Ini yang antusias juga kakak tulis ya. Yang belum dapat poin ada Irfat, Masya Allah. Kakak tulis. Oke. Maka untuk itu adik-adik semuanya kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Dan terima kasih kakak ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi kalian.
atas kehadiran kalian sore hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang berkah dari pelajaran kita kali ini. Ya, jangan bosan untuk belajar ilmu agama dan jangan pernah berhenti untuk belajar meskipun ilmu itu sudah kita ketahui, ya. Walaupun kita udah tahu nih, Maryam itu bisa bicara saat saat kecil, tapi kalau kita belajar lagi, kita dapat keutamaan ilmu yang bermanfaat, ya. Semoga Allah memberikan kita karunia yang besar sehingga kita bisa menuntut ilmu syar'i di minggu depan, di sore hari juga. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kita semuanya untuk diberikan waktu yang luang sehingga kita sama-sama bisa belajar ilmu agama ini. Kakak Tegar mengucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita di bulan Ramadan, dan semoga di bulan Syawal ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di bulan-bulan kemarin di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan bersama-sama mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allahumma anta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Oke, foto bersama dulu. Satu, nggak usah, kalau malu nggak usah open mic ya. Satu, dua, tiga, ting ting. Jajan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.